kalau kuasa Allah. Selalu saya mampirlah ke salah satu teman-teman yang lain, sungguh ini nikmat yang tiada arahnya. Saya diterima sebagai saudara, diterima sebagai teman, sebagai keluarga, dan sering main ke Depok. Amin. Bertanyakan saya undang juga para kiai ke kami, ke pesantren kami dengan izin Allah bersama para santri dan jamaah. Tahun 2008 saya yang izin Allah sama Abah Zaun tuh ngobrol, ngoprek gimana ceritanya supaya sama Bang Kaban itu gimana caranya supaya orang bisa baca kitab tuh nggak pakai kayak kita lama banget. Itu lama banget hitungannya Minahul Wadi sama Jurumiyah ini 3 tahun. Iya emang tahun baru. kan ibarat kata bangunan sebenarnya kan bedeng aja udah bisa ditidurin. Kalau cuma tujuannya buat tidur ya udah bedeng aja gitu, nggak perlu tembok juga gitu kan. Ini istilahnya gitu ya, nggak perlu tembok juga, nggak perlu pintu, nggak perlu jendela, nggak perlu ubin juga kali ya, seadanya aja mungkin bisa tidur gitu. Nah, ukuran baca kitab buat anak-anak segede gini nih, santri-santri yang tak kudu-kudu gimana juga, dikasih kuda-kudanya, dikasih sayap-sayapnya, jalan lah. Ini Abah Zaun memang pemikir dia, pemikir, tukang ngoprek, terus emang latar belakangnya buat Masya Allah, artinya ada gitu. Nah kalau hari ini tahun 2024 ya sekarang udah makin banyak program bisa baca kitab kuning cepet tuh, banyak lah sekarang bisa dipilih dan silakan dipilih apa saja, silakan dipilih, jadi nggak ada yang jelek, insya Allah bagus semua. Nah yang punya kami ini namanya Tamyiz. Nah kenapa kami yakin sekali ini bisa clear 1 juta ulama ya, kita alat uji cobanya di anak-anak kami sendiri, mulai dari generasi Umi, adiknya Wirda, kemudian Bang Pun, Bang Hafiz. Nah, Bang Pun, Bang Hafiz ini waktu usia dia 14 tahun aja udah ngajar. Dan udah ikut banyak juara perlombaan baca kitab kuning. Untuk ukuran anak yang cuma 6 bulan melawan anak-anak di Pulau Jawa gitu, santri Jawa, ya aneh bilang ya tadi lah. Kalau membuat tidur mah gitu, nah, ibarat kata cuma buat jalan doang gitu ya, pinjam doyok juga nggak apa-apa gitu. Kalau emang ntar buat keren baru dah mobil Alphard, yang Ribbon. Tapi kalau cuma buat ngegelinding doang mah ya udah yang ada aja. Nah kadang-kadang kita suka belajar yang maaf nggak perlu juga gitu. Padahal kalau kita cet langsung fokus itu jalan juga, nanti bisa baca apa segala macam gitu. Dan ketemu titiknya sama saya ini orang yang gak bisa ngomong bahasa Arab. Dan alhamdulillah karena saya nggak terlalu matang di ilmu alat, sehingga ketika saya belajar ngomong bahasa Arab nggak ada beban, saya tubrak-abrak aja gitu. Nah sebab itu kemudian saya malah bisa jadi penerjemah Habib Omar kalau ke Indonesia, dan Habib-Habib yang lain kalau teman-teman lihat kan di TV juga lancar-lancar aja gitu, nggak ada masalah. Nah ini penggabungan keduanya nih, klek gitu, ilmu alatnya sama ngomong bahasa Arab. Gunanya apa? Gunanya buat mengisi ntar 40.000 masjid di Amerika, sekian kemudian 10.000 masjid di seluruh dunia, termasuk di dunia Arab itu sendiri. Tapi kan sebenarnya nggak perlu yang gimana-gimana juga gitu loh. Ya percakapan di masjid aja begitu. Memang apa sih percakapan di masjid itu nggak jauh juga. Ya modalin itu deh, hidup dah anak kita gitu. Itu yang menjadi asal muasal. Terus kami menggelorakan supaya
ini ada sejuta ulama. Juta ulama itu alat ukurnya sangat sederhana sekali. Dia menyelesaikan 27 kitab Mu'tabar tidak dalam waktu yang lama. 3 tahun kurang selesai. 27 kitab itu ada di Ula, Wusta, Mulia. Yang punya Kemenak juga, nggak lari-lari juga, punya pemerintah juga. Itu beres kelar, udah lu mau jadi apa kek gitu. Nah kalau dia sekolah sampai umur 18 tahun, diambil 3 tahun. Enggak nih, dia umpama dia sekolah sampai 18 tahun. Dari umur 0 sampai 18 kita ambil 3 tahun, rasanya emang gak nyungsep amat gitu. Kecuali misalkan nyantrennya sampai 20 tahun, ya mungkin anak kita keburu tua juga. Ini mah 2-3 tahun aja jadi. Nah terus kenapa bisa sampai sejuta ulama? Karena ini kayak virus. Jadi kayak anak aneh nih, megang anak orang jadi si Kun sama Hafiz udah di atas 200 itu. Anak yang udah lomba sampai nonton aja. Nah zaman dulu kita coba ingat-ingat zaman dulu. Melangkah ke Safina itu lama bos. Lama, ini anak sebulan aja udah bisa Safina. Dan Safina itu diapal sama searti-artinya. Makanya sekarang berevolusi nih dunia tahfiz juga. Dunia tahfiz sekarang ini emang Masya Allah dah nggak pakai cerita lama, apalnya mau terjemah. Dulu keder-keder juga nih sebagai orang yang zaman dulu cuma sehari seayat gitu ya. Kan saya sehari seayat gitu. Nah sekarang anak-anak kita sebulan di tangan saya dengan izin Allah udah bisa ngapal terjemah. Bulan doang ya. Kenapa? Karena kunciannya pada tahu. Jadi bukan dia hafal 30 juz benar-benar dia hafal, kagak, kunciannya udah paham. Kan kalau orang paham kuncian, makin lama makin perlu satu kunci aja. Pemahaman ini dari Tangerang menuju kepada Cawang. Kalau anak baru titik-titiknya banyak tuh. Ntar masuk Karang Tengah ketemu Meruya ntar lu ketemu Tomang ketemu Selipi ketemu. Nah, padahal mah tinggal kasih tahu, lu cari jembatan melengkung, bis itu kanan lurus aja, gitu, nyampe gitu, nggak perlu titik-titiknya itu pelajari. Nah, tamyiz ini ada 6 tahap, masuk. Tamyiznya ada 6 tahap. Oke, dari Palu nih kayak ini. Oh, misalnya dari Palu. Ratusan mungkin. Allah. Palu nih. Lalu gini, Oke, apa lagi? Tuh, langsung dapat minyak. Ada permana. Dan anak kita ini bertambah dewasa. Karena kalau di pesantren-pesantren pada umumnya kan dia nunggu lulus baru ngajar. Termasuk Darul Quran sendiri. Ya pokoknya kalau udah lulus baru ngabdi. Nah, lewat metodologi ini yang kemudian juga banyak sekarang metode-metode lain. Ini kita nih ada 6 tahap. Kita ajarin tahap 1, tapi dia nggak masuk ke tahap 2 kecuali dia ngajar tahap 1. Tahap 1 dia udah punya murid, baru dia naik tahap 2. Tahap 2 dia lulus, dia nggak boleh naik tahap 3. Dia harus dulu ngajar tahap 2. Dan begitu seterusnya sampai tahap 6. Begitu tahap 6 kelar, dia ngajar lagi tahap 6. Maka anak ini dewasanya minta ampun. Makanya segede pun nama Hafiz, sekarang Hafiz udah 15-16 ya. Waktu dia 13 jalan 14, yang satu 14 jalan 15. Masya Allah ya, anak setil itu udah ngajar takrib, ngajar loh, bukan belajar gitu. Fathul Murid, Fathul Qori, banyak udah Mukhtasar Jurmiyah. Oke lah, saya bawa ke habaib kan anak-anak aneh kan. Jadi bukain aja kitab yang mana kena salah wajar. Gue bilang tadi masalah bedeng. Satu lagi belajar, kedua yang penting mah anak kita nggak dibaca dan nggak salah gitu. Bahwa ada kemudian salahnya gitu. Robiha dibaca rimhu misalnya, jalan aja kan begitu. Yang penting dia udah ngelarin gitu. Nah ini yang kemudian saya berpikir kemarin ingin mengundang anak-anak macan.
Jadi saya bilang ke Nur, kan PR terbesar para ustadz pemimpin pesantren anaknya. Coba dah, mana ada ustadz punya pesantren, anaknya belajar sama dia. Keluar. Rata-rata sampai budak nggak ada. Enggak ada. Jangan sama dia, sama ustadznya di pesantrennya juga itu Iya. susah itu. Betul. Nah karena itu saya bilang, udah kumpulin anak-anak macan tuh di Depok, kumpulin biar lu pada nggak puyeng, kumpulin di rumah saya. Ntar kita bikinin asrama khusus anak-anak macan. Yang begitu pulang nanti tinggal ngembangin di pesantren abahnya masing-masing. Cuma emang jangan terlalu kecil. Saya gue yang puyeng. Kayak anak dia nih, ya masih kelas 2 SD. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya bilang sama Keno, ya udah dah, asal cariin temennya. Ya kalau kita nggak cariin temennya, ntar dia jomplang. Berteman sama yang SMP, biar gimana ini nggak cakep, kurang bagus buat psikologis dia. Tapi kalau masih pada yang kelas 2, kelas 3 SD, sama-sama dikumpulin, ya udah asik tuh. Nggak apa-apa dah. Tapi syaratnya lagi satu, ya kalau bisa jangan yang masih ngompol gitu. Ribet. Tapi ini anak setahun aja gua pulangin, terus suara ngajinya ya jelek-jelek, saya dikenal enak ngajinya gitu. Mudah-mudahan pulang, ya mudah-mudahan dah gitu, nyenengin gitu, ngegerendengnya gua gerendeng kiroat gitu, gerendeng korek gitu. Nah ya saya juga kan penceramah, insya Allah anak juga bisa lah ceramah sama azan. Karena emang untuk hidup sekarang enak, saya beasiswa aja luar negeri. Kalau orang nembusin karena IELTS atau TOEFL itu biasa sih. Biasa, dari tahun 2008 saya udah nyium. Makanya saya udah umumin di TV kan. Nanti kita ngirimin anak-anak pada sekolah S2, S3 di Amerika, di Australia, di Kanada, di Jerman, di Rusia, di mana-mana. Nggak usah pakai bahasa Inggris dulu. Gua ajarin ajan aja. Asal dia ajan enak, udah langsung ke Dubai sono. Udah sampai sono, maka nggak mungkin nggak kuliah. Nggak kuliah, udah di sono sih. Gitu. Udah kalau buat kuliah di Australia, udah gua ajarin 1-2 makro, terus ngimamin. Sampai ntar orang Australia manggil-manggil, udah ini aja yang kirim. Nah begitu udah ke Australia, ya nggak mungkin nggak kuliah. Udah di sono sih, gaji dapat, kuliah dapat. Termasuknya di dunia Arab. Di dunia Arab kalau kita beasiswa jalur Kemenak, kita yang ngantri. Nah, Tapi kalau jalurnya jalur merbot, jalur muazzin, jalur kemudian jadi imam, nah itu mah nggak ada jalur ngantri. Oh masjid di sono, walaupun orang Arab butuh, dan imam-imam dari kita ini disenengin karena mau jemur karpet, mau nyikatin, rajin. Nah begitu udah di sono Maji, namanya udah di sono ya. Lah emang mau azan 17 kali. Azan makan subuh, habis itu kosong. Azan-azan lagi johor. Nah di antara itu ya ngaji dan meseh-seh. Ya belajar dari kuliahan mana kek. Yang pertama ya Fatah 21 kali. Kemudian ya Syari' 21 kali. Ya Qawiyu ya Matin 21 kali. Ya Khairur Raziqin 21 kali. Ditutup sama ya Hayyu ya Qayyum 99 kali. Udah itu. Insyaallah deh. Mau bebasin tanah kek, mau beli rumah kek, mau apa, insyaallah. ya Fatah, ya Syari', ya Hayy, ya Qawiyyu, ya Matin. Ya Khairur Raziqin. Ya Khairul Raziqin. Udah saya tulisin juga sama Kenor lah. Di atas di bawah petunjuk udah terlewati ke Pasar Agung. Itu berarti kalau bangun tidur antum kayak asam urat, guru, itu Tapi bukan asam urat. bukan Arab. Itu adalah itu gejala pengen kawin lagi. Ini lagi fokus kayak ini. Sebelum Karena udah berasa di belakang. sebelah kiri. Udah fokus. Berarti masuk ke
oleh Juanda lewatin Ah. Ahlan sahlan. ya boleh